Bismillahirrahmanirrahim. Mana bi? Wa hukiya annal imam Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fudel bin Fadil kana fil hali ta'allumi la ya'kulu min ta'ami sauki. Jadi diceritakan dalam satu kisah ada seorang imam besar pada zamannya yang bernama Syekh Jalil Muhammad bin Fadil, yang semasa ketika keur masantren nate keur ngaji nengan ilmu nate tara ngadahar-dahareun pasar. Dan ini awas bukan berarti kita musonib lagi tidak membahas masalah halal haram, tapi memang keapikan kewaroan itu adalah lebih identik karena naon kehati-hatian dalam memilih makanan lamun dalam bab dahareun babul butun gitu kan. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa warok itu jangankan makanan haram, makanan halal saja dipilih-pilih. Karena embung isrof teh. Nah, terkait dengan makanan pasar kamarikan aya elatnya kenapa para ulama usalaf itu melarang memakan makanan pasar. Satu, aqrabu minan najasa, lebih dekat karena najis. Kedua, ab'adu minat zikri, menjauhkan dari zikir. Yang ketiga, tak tadarunal fuqara, mere pilara ka jalma fakir. Nah, jadi tiga hal ini yang membuat para ulama usalaf menjauhi makanan-makanan pasar. Nah, karena kemarin diceritakan makanan pasar itu, ini kita berbicara apa? Konteksnya adalah ulama membahas masalah makanan pasar zaman baheula gitu. Jadi mungkin tidak termasuk makanan pasar zaman sekarang higienis, bersih dan lain sebagainya. Berarti kalau hukum itu ada, maklut eta aya lamun elatna aya. Jadi jangan salah sangka pembahasan musonib ini berkaitan dengan lamun gitu orang mual ka pasar. Lamun gitu bukan seperti itu, karena elatnya bukan itu. Elatnya makanan, ada kemungkinan makanan pasar yang dibahas oleh musonib dalam pada zamannya itu aqrabu minan najasa, lebih dekat dengan najis, tidak higienis gitu kan. Yang kedua, aqrabu minat zikir, karena jarang jalma di pasar zikir nu aya tuwar-tawar. Neangan naon, neangan komo lamun awewe ka pasar kan jalurna teh beda. Kalau laki-laki neangan kopea, di kopea teh di belakang toko baju. Jadi masuk pintu pasar, setek beli seret pulang beres. Awewe mah beli sayur. Ka dieu sayur nawar ka dieu harga 5.000, kurangan atuh tiasa pindah ka dieu. Terus tepi ka mana-mana tah ditawar balik deui ka dinya ujungna. Kabeh no. Ya makanya apa? Makanya pasar itu adalah salah satu tempatnya setan. Ya itu merupakan apa? Merupakan sebuah anjuran dari para ulama usalaf untuk menjauhi makanan pasar karena 3 elat ya. 3 elat nu kamari teh ya. Hiji elat naon? Aqrabu minan najasa, nu kadua ab'adu minan dzikir, nu katilu naon? Mere pilara ka jalma fakir. Dengan contohnya kemarin ketika kita makan di pasar, kita punya uang, kita bisa mampu makan makanan yang banyak, tapi di sisi lain ada orang fakir yang lewat lalu lalang di hadapan kita, mereka belum makan. Ada kemungkinan mereka kelaparan, ada kemungkinan mereka belum pernah makan makanan seenak yang kita makan. Jika tadi nganter pengantin acara nanti, jika orang tuh jadi naik panggung di jam nepi jam 8 nanti tari silat lah, tari ugalan nyambai nepi ka adan, nepi ka beres, marilah kita tutup dengan doa. Orang ulang-ulang nah itu jadi ceramah. Itu nepi kata jadi acara tadi. Jadi kata jadi itu. Terus dipersilakan makan. Pasti persilakan makan teh. Pak Haji naik ke luhur. Ternyata salah naon, salah tempat. Makan di tempat makan raja. Raja teh kajangan tempat tadi. Nyobolos dendam bener Pak Haji.
Wah, dahareun teh sahulus kana teh tulang sapi, coas segala dahar raja teh tumben aya tamu diberi sugu meuning ngeunah kieu. Horeng teh raja diharantap we di Parasmanan. Ini kan nama tempat raja eta gitu. Kan kurang geus kabok langsung ngiu. Eta buruhna gara-gara teu diberi panggung. Nah itunya. Jadi kalau kita sudah makan enak, kita harus berpikir bahwa orang-orang fakir itu ada kemungkinan mereka belum pernah makan makanan yang sama seperti itu. Ada kalanya dan itu terjadi kalau kita makanan naon nemrak di hareupeun hareupeun bukan indikasinya bukan apa? Indikasinya para ulama bukan melarang secara naon makan dahareun pasar lain. Kamari kan naon? Salah satu elatna teh dahar di pasar anu ngakibatkeun milaraan jalma fakir. Makanya mulai di pasar dahar di imah. Seperti itulah mungkin gambaran besar. Maka diceritakan apa? Diceritakan dalam satu kisah seorang imam Syekhul Jalil Muhammad bin Butel selama dia mengkaji ilmu, selama dia pesantren belum pernah makan makanan pasar. Makanan pasar nanti ya identik karena kamari, ya kan? Awas, ketika ada teks, ini yang sering orang tersalah paham karena hukum kieu. Ketika ada teks jangan lupa dari konteks. Naon cenah? Ketika ada teks jangan lupa dari konteks. Ketika ada hadis jangan lepas dari asbabul wurud. Ketika ada firman Allah jangan terlepas dari asbabun nuzul. Karena terkadang hukum itu tergantung waktu keayaan dan tempat. Seperti kia. Seperti ketika kita mengatakan wajib hukumnya anak sekolah pakai seragam. Maka kewajiban itu jangan kita serta-merta mengatakan wajib PKHS dia pakai seragam sekolah. Kan itu terkungkung terkait karena naon? Karena sekolah berarti yang dikatakan wajib pakai seragam sekolah kalau dia lagi sekolah. Nah, hukum pun seperti ini. Hukum ulama yang mengatakan ini tidak boleh makan makanan pasar, ini ada kemungkinan elatnya adalah zaman harita pasar itu tidak higienis. Pasar itu dianggap hina, pasar itu dan lain sebagainya. Makanya orang hina ketika naon? Ketika ketika makan di pasar gitu. Dan itu mungkin bisa berubah zaman ayeuna. Zaman ayeuna kitu henteu. Ketika ada seorang santri makan makanan di pasar kira-kira hiji akrabun najas henteu makanan mendekat kana naon? Karena najis henteu. Yang kedua abadu minadz dzikri henteu, anidzikri. Naon ngajaukeun cul tina zikir henteu. Yang ketiga, nah apakah urang dahar di pasar teh milaraan ka jalma fakir atau henteu? Maka kalau elat ini tidak ada, itu tidak menutup kemungkinan itu boleh. Tapi lagi-lagi para ulama usalaf menghindari makanan-makanan walaupun itu yang halal karena naon teh definisi warok teh. Ijtinabul mubahat khaufan liwuqu'il muharramat, menjauhkan diri dari perbuatan yang boleh, yang diperbolehkan karena takut naon? Tiba karena perbuatan anu haram. Jadi tidak mengharamkan, tapi kasihanan. Ya seperti warokna apa Baisari almarhum Abdullah apa mah ngaharamkeun tarasi. Tapi bukan berarti apakah keluargana, apakah santrina ulah ngadahar tarasi. Itu mutlak keapikan seorang apa untuk tidak makan tarasi. Terlepas apapun dalilnya itu keapikan. Ya kan, ari tarasi kan dibuat dari rebon. Rebon itu kan udang kecil yang tidak mungkin dialana-alana. Taina. Jadi kadang-kadang mah gede keneh tain aja rebonan aja gitu. Maka itu dibikin terasi. Maka sebenarnya secara fikih haram tuh. Tidak haram karena memang sulit untuk menghilangkan tai hurang. Seperti karena asin jidut apa lamun teu dipiceun taina apa mah taranua. Tapi bukan berarti apa mengharapkan. Kalaupun mengharapkan itu hanya bentuk keapikan seorang apa. Nah ini hukum seperti itu kan. Hukum itu seperti itu. Atau dulu apa itu kalau ada ingat desa arek ngebersihkeun masjid Baisari. Di masjid luhur masjid itu banyak bambu-bambu sisa-sisa ngecor. Itu dibersihan, pengurus dibersihan dan dipiceun. Ini dulu dipiceun. Itu waktu itu apa marah? Apa kata apa? Jalma
anu baheula wakaf awi teh jang masjid. Lain jeung dipiceun, lain jeung diduruk, lain jeung bangunan sejen. Jadi bambu itu nggak boleh dipakai untuk madrasah, nggak boleh dipakai untuk tempat lain, apalagi sampai dibakar, antep saburukna cekap. Jadi masjid bae sadaya baheula teh luhur teh bahala, awi-awi nu baruk di luhur teh. Ieu batur wakaf niatna jeung masjid, ulah jeung madrasah, ulah jeung kobong, komo diduruk. Nah itu ketika apa? Ketika ku putrana mah ketika ada hal seperti itu, naon elatna lamun tadi mah apa elatna naon? Keapikan kewaroan seorang apa? Tapi ketika naon? Ketika apa terus aya, ada hal yang sama, kasus yang sama, tapi si awit akan dipakai bikin ngecor kobong. Dan elatnya juga beda. Elatnya apa? Ngamanfaatkeun da meureun. Ridho keneh jalma siji barangna dipake jeung beberapa tempat ibadah daripada saburukna di hiji tempat. Maka dua-duanya nggak ada yang salah. Lamun anu hiji mah ngamanfaatkeun barang nu aya, lamun apa mah lebih karena kawaroan diri. Bisi jalamana teu ridho lamun dipake lain ka masjid, itu keihtiyatan namanya. Jadi orang waro itu selalu ihtiyat. Tapi tong ihtiyat teuing. Meuli uyah yeuh bisi nyieun orang kafir. Kumaha cara nyieunna ujuna mangkat ka naon? Mangkat ka hisi laut, nyieun sorangan dan lain sebagainya. Ali harna ku situ. Nah itu kan ini babnya kan bukan bab masalah fikih. Ini bab masalah tasawuf, masalah keapikan. Masalah bagaimana? Karena tasawuf itu berbicara masalah apa? Masalah ulang. Jadi itulah yang dilakukan oleh seorang imam yang tidak pernah makan makanan pasar pula. Iya. Lalu dikisahkan ketika Imam Syekh Al-Jalil Muhammad berkunjung ke rumah anaknya. Lalu di rumah anaknya itu disuguhan khubzus sauki, roti menang meuli di pasar. Saking apitna seorang Syekh Jalil teu nanya ka anakna. Walam yukallimhu ibnahu, teu ngomong ke anakna. Kenapa? Faro'a fi baiti ibnihi khubzus sauki yauman falam yukallimuhu sakhitan, karena benduk ambek marah. Dinon dicuekeun si anak teh gara-gara nyuguhan roti di pasar. Dan anaknya geus paham, oh bapak teh teu nanya ka kuring teh beda gara-gara ieu jigana ieu. Maka apa? Pak tadar ibnuhu faqala mastaroituhu ana walam ardobi walakin ahdaruhu sariki faqala abu laukum tahta wa tatawarru lam tajtari sarikuhu bidalik. Lalu anaknya ini beralasan kalau roti yang ada di rumah itu yang menang beli di pasar menurut ayam merah kan menurut roti pasar begitu. Jadi bapak nanti apalun bahwa itu meuli di pasar. Nepika si bapak nanti teu nanya, teu ngomong, dicuekeun sana teh anak-anak teh. Lalu anaknya meragap diri muhasabah, oh gara-gara sepertinya gara-gara ini bapak teh ngamak. Maka Pak Tadaro ibnu anaknya beralasan bahwa yang membeli ini bukan saya dan saya tidak ridho sebenarnya diberi makanan ini oleh teman saya, tapi dengan yang hormat tamu gitu kan ya. Nggak menghargai ketika ada temannya berkunjung ke rumahnya, dia membawa membawa buah tangan, membawa hadiah yang notabene-nya itu adalah roti yang dibeli di pasar. Tapi teh eleh-eleh bapana, didalilan niku bapana tah. Wa faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawarru lam tahtari sariku bidalik. Kalau saja engkau menunjukkan rasa kehati-hatian, kalau saja engkau menunjukkan sikap kehati-hatian dan kewaroan, maka tidak mungkin teman membawa makanan pasar ke rumah. Nah, awas ini jangan diartikan hal-hal seperti ini, hal-hal kewaroan seperti ini bukan menunjukkan bahwa makanan pasar itu haram, bukan. Tapi ini hanya sebuah kewaroan, sebuah keapikan. Seperti aya ulama anu secara pribadi ngaharamkeun peuyeum, apal peuyeum, tape. Tapi dia tidak menghukumi orang yang makan peuyeum haram, tidak. Dia untuk pribadi. Kenapa? Karena dia punya anggapan tape itu bergas, aya gasna, aya alkohol. Makanya tidak berani makan makanan yang bergas. Jangankan peuyeum tape, maaf seperti Coca-Cola, Fanta dan sebagainya, ada yang mengharamkan. Mereka mengharam.
Kenapa? Karena kewaroan. Cek batur ayaan, cek nu sejen ayaan, cek nu sejen deui eueuhan, maka demi keapikan urang nyokot naon? Anu ngaharamkeun misalnya gitu. Maka itulah keapikan para ulama salaf. Wih, sodik deui eta. Wahakada jeung kulantaran kinu, wahakada jeung kulantaran kitu kanu bukti para ulama. Titik lan jadinya tah. Wahakada jeung kulantaran kitu kanu bukti para ulama yatawarrauna anu waro eta ulama. Yatawarrauna waro para ulama validalika jeung kulantaran yatawarrauna walidalika jeung maka kulantaran ya tawarrauna rufiku tah dibere ulama lil ilmi kana ilmu. Rufiku tah dibere para ulama lil ilmi kana ilmu wan nasri jeung nyebarkeun ilmu. Rufiku tah dibere para ulama lil ilmi kana ilmu wan nasri jeung nyebarkeun ilmu hatta baqiya nepi ka langgeng naon ismuhum namina para ulama ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah hatta baqiya nepi ka ayeuna tetep nyesa naon ismuhum namina eta para ulama ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Nah, itu salah satu indikasi para ulama-ulama salaf kenapa mereka itu ilmunya manfaat ila yaumil kiamah. Di antara kewaroan mereka contoh kieu. Kitab-kitab zaman para ulama dulu Taklimul Muta'alim, kitab Tijang, kitab Sabina itu kalau mau dirupiahkan mereka minta royalti dari penjualan percetakan kitab, percetakan buku yang mencetak kitab taklim, Sulamun Taufik dan lain sebagainya. Wah, itu sabaraha miliar teuing meunangna ahli warisna gitu. Tapi karena keapikan mereka tidak membisniskan. Bukan berarti nggak bisniskan kitab itu tidak boleh menang tengah jual kitab. Kaasup jual ilmu tuh. Haram tengah jual ilmu. Haram ngajual ilmu mah gitu. Tapi bukan berarti orang yang menjual kitab wah haram ngajual kitab ya. Haram ngajual Quran, komo eta mah lain ilmu deui. Ngajual ayat Allah. Ya kan? Bukan itu indikasinya para ulama itu keapikan. Kewaroan mereka tidak mau karya-karya mereka itu dibisniskan. Bukan berarti bisnis itu haram, bisnis boleh. Bahkan sekarang ini dimanfaatkan oleh para pencetak-cetak buku, para penerbit kitab untuk menciptakan naon karya-karya mereka, menyebarkan sampai naon sampai jadi manfaat. Tapi ulama-ulama salaf itu hatta baqiya ismuhum ila yaumil kiamah, mereka nama mereka itu tetap sampai kiamat karena apa? Keikhlasan, keridoan dalam nasrul ilmi, nyebarkan ilmu. Jadi nah itu ini sekedar pembelajaran ke urang yang minimal tekieu-kieu teuing nya bagaimana ulah api seperti orang api gitu kan. Api dalam berbagai macam hal. Mun bisa lebih ka kieu untuk bisanya semaksimal mungkin orang hidup roh wawasok fakih min zuhadil fuqaha Allahu a'lam. Weh